Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayan Jaya, NPM 212151106, asal kelas 1 IHPA. Saya kali ini akan mempresentasikan materi hukum perkawinan dalam hukum adat. Sebelum saya jelaskan lebih detail lagi tentang materi ini, saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia itu sistem civil law, dan sistem tersebut sudah digunakan di berbagai negara seperti Eropa, Belanda, Prancis, dan Italia. Prinsip utamanya yaitu memperoleh kekuatan mengikat yang berupa peraturan berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis. Tujuan hukum sendiri adalah untuk kepastian hukum. Ada gium yang terkenal berbunyi, tidak ada hukum selain undang-undang. Bahkan seorang hakim pun, sumber utamanya adalah undang-undang. Dan mereka tidak bebas untuk menciptakan hukum baru. Nah, setelah tahu bagaimana sistem hukum di Indonesia itu bagaimana, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum adat perkawinan, yaitu aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, mulai dari cara-cara lamarannya, acara perkawinannya, hingga putusnya perkawinan tersebut. Ada juga beberapa asas dalam perkawinan. Perkawinan itu dibentuk bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal atau rumah tangga yang kekal, bahagia, rukun, dan damai. Dan juga menyatukan dua keluarga yang banyak perbedaannya. Perkawinan dalam hukum adat tidak dipengaruhi faktor usia. Yang penting ada izin dan restu dari orang tua dan juga dari kerabat. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, dan juga ada pengakuan dari orang tua atau kerabat dekat, seperti saudara kandung atau saudara dari ibu atau bapak kita. Jika tidak seperti itu, perkawinan tidak dianggap sah. Dalam perkawinan, menurut sosiologi, ada beberapa bentuk perkawinan. Salah satunya monogami dan poligami. Apa itu monogami? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Monogami adalah suatu bentuk perkawinan di mana pengantin laki-laki tidak pernah menikah dengan wanita lainnya atau single. Begitu juga dengan pengantin perempuan tidak pernah menikah dengan pria lainnya, atau bisa dibilang masih single. Sedangkan poligami itu di mana seorang pria menikahi beberapa perempuan, atau perempuan menikahi dengan beberapa pria. Selain dua macam bentuk perkawinan tadi, ada juga bentuk perkawinan menurut asal si laki-laki atau si perempuan. Misalnya nih, perkawinan antara suku atau persepupuan. Ada juga bentuk perkawinan menurut mahar dan atau mas kawinnya. Kalau di suku Batak itu namanya sinamot. Mahar itu bisa berupa uang, barang berharga atau emas, bisa juga berupa hewan, ternak, atau hewan peliharaan. Ada juga perkawinan adat, beragam bentuk perkawinan adat. Saya akan jabarkan dan jelaskan salah satu bentuk perkawinan adat ini. Yang pertama itu ada bentuk perkawinan jujur, yaitu perkawinan yang dimana pihak laki-laki memberikan si perempuan barang-barang yang magis. Misalnya itu di daerah Batak, pengantin laki-laki memberikan pengantin perempuan kain ulos. Itu sudah berarti pihak perempuan menerimanya. Itu artinya pihak perempuan sudah masuk ke dalam klan atau biasa disebut marga si laki-laki, lalu berhak dan berkewajiban atas tugas dari marga si laki-laki tersebut. Jadi buat kalian yang belum tahu marga itu adalah suku-suku dari orang Bataknya lagi. Contohnya ada yang namanya belakangnya ada Sihaan, Silalahi. Itu marga-marganya. Jadi semua aturan yang ada di dalam suku si
si laki-laki, perempuan harus mengikuti aturan tersebut. Yang kedua, ada perkawinan sumendo, yaitu perkawinan yang di mana jika si laki-laki sudah memberikan barang magis, si perempuan tidak langsung masuk ke sukunya si laki-laki. Si perempuan tetap berada di marganya, pengantin dua-dua tetap berada di marga masing-masing. Itu sumendo ya. Nah, yang ketiga ini ada perkawinan bebas, yaitu perkawinan yang tidak ada keharusan untuk menikahi siapapun kecuali layangan. Biasanya kita sebut dengan dijodoh-jodohkan oleh keluarga sendiri. Nah, dalam bentuk perkawinan ini, kerabat atau keluarga dekat tidak boleh ikut campur untuk mengurusi siapa yang mau dikawinkan. Selanjutnya ada perkawinan campuran di antara pihak perempuan dan laki-laki yang berbeda suku, adat, budaya, bahkan agama yang dianutnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, segala macam bentuk perkawinan ada tadi tentu saja ada hubungannya dengan undang-undang tentang perkawinan. Ada asas-asasnya juga, seperti layangan perkawinan yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat, tercantum pada Undang-Undang Pasal 8. Kedudukan harta benda dalam perkawinan, Pasal 35, ketentuan hak dan orang tua dan anak, Pasal 45. Unifikasi hukum bidang di Indonesia antara lain lahirnya Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan di tanggal 2 Januari 1974, dan pada tahun 2019 terjadi perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan berbunyi, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen tahun 1933 nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran, Regeling Opgemeng de Huwelijken tahun 1898 nomor 158, peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dibolehkan, tidak dipakai undang-undangnya. Sekian dari saya menjelaskan tentang hukum adat perkawinannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang harta perkawinan dalam hukum adat. Apa itu harta perkawinan? Yaitu seluruh harta yang dikuasai oleh suami atau istri selama mereka masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, dan penghasilan sendiri ataupun hadiah. Seluruh harta yang dimiliki harus dibagikan dengan adil sesuai dengan haknya masing-masing. Ada beberapa hak dalam pembagian harta, saya akan menjelaskan salah satunya saja, yang sudah umum atau lazim di sekitaran kita. Ada harta bersama, yaitu semua kekayaan yang diperoleh suami menjadi milik bersama. Hal ini sudah tercantum dalam jurisprudensi Mahkamah Agung pada tanggal 7 November 1956 yang bunyinya, suami kekayaan suami merupakan harta sang istri biarpun hanya suami saja yang bekerja. Menurut Profesor Haji Hilman Hadikusuma, Sarjana Hukum, dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan bahwa dalam kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan itu dapat kita golongkan dalam beberapa macam, sebagaimana di bawah ini. Saya pudar. A. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan, itu namanya harta bawaan. Jadi misalnya saya mempunyai mobil sebelum saya menikah, nah itu namanya harta bawaan saya. Selanjutnya
ada harta yang diperoleh dikuasai suami istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan. Itu namanya harta penghasilan. Misalnya saya sudah menikah, tapi saya itu kerja sendiri, menabung sendiri tanpa dibantu sedikit pun untuk membeli sesuatu. Contohnya membeli rumah, itu harta penghasilan saya. Selanjutnya ada harta yang diperoleh dikuasai suami istri sama-sama selama perkawinan, yaitu harta pencaharian. Misalnya suami istri, saya suami dan istri saya juga mencari duit, dia kerja misalnya kan. Dari duit kami berdua itulah membeli sesuatu. Itulah harta pencaharian. Selanjutnya ada harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan. Contohnya cincin emas, cincin nikah, atau kalau adat saya baru lihatnya itu adat Padang itu saat akadnya itu ada yang namanya membawa sesahan. Nggak Padang saya sih. Waktu itu kawan saya yang Bugis juga memberikan sesahan untuk si sang istri, seperti kosmetik, tas, ya kepentingan pribadi si wanita. Dan dalam hukum adat ini tidak dikenal dengan perjanjian kawin lalu pisah harta. Perjanjian kawin hanya berlaku di hukum perdata Barat dan hukum Islam, tidak berlaku di hukum adat. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta perkawinan adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh suami istri, baik diperoleh sebelum perkawinan berupa warisan, hasil kerja keras suami atau istri, hadiah pernikahan maupun harta kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama. Dan harta perkawinan tersebut digunakan untuk menghidupi keluarga yang terbentuk dari perkawinan tersebut, yakni suami dan istri, dan anak-anak. Dan masing-masing dia mempunyai tata cara tersendiri dalam mengatur harta perkawinannya. Perbedaan uang jujur dengan mas kawin. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaian yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat perempuan untuk diberikan kepada tua-tua kerabat atau warga suku dari pihak perempuan. Sedangkan mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai perempuan pribadi. Uang jujur tidak boleh dihutang, sedangkan mas kawin boleh dihutang. Perkawinan semanda semendo, yaitu perkembangan pada masyarakat matrilineal di mana mempelai suami dijemput dan sesudah perkawinan masing-masing tetap memegang marganya masing-masing. Seperti yang tadi saya kasih tahu, tempat kediaman matriloka, istri tetap tinggal di keluarga sebelumnya dengan harta pusaka. Patrilokal, suami tetap tinggal di keluarga sebelumnya dengan harta pusaka. Semilokal, sesuai dengan perjanjian, umumnya berlaku di lingkungan masyarakat yang mempertahankan garis keturunan ibu atau perempuan matrilineal. Dalam perkawinan semenda, calon pengantin laki-laki kerabat atau kerabatnya tidak memberikan uang jujur kepada calon pengantin perempuan. Malah sebaliknya, berlaku adat pelamaian oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Misalnya di Minangkabau, setelah perkawinan terjadi, suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri, dan kedudukan hukumnya bergantung kepada bentuk perkawinan semanda yang berlaku. Bentuk perkawinan semanda, perkawinan aja, suami istri berkedudukan sama. Semanda lepas, yaitu suami mengikuti ke tempat kediaman istri. Semenda bebas, suami tetap pada kerabat orang tuanya. Semenda nunggu, suami istri berkediaman di pihak keluarga istri, menunggu adik istri sampai dapat mandiri. Semenda ngangkit, suami mengambil istri untuk dijadikan penerus keturunan pihak ibu suami, dikarenakan ibu suami tidak mempunyai keturunan anak perempuan. Semenda anak dagang, suami tidak menetap di tempat istri, datang dan pergi sewaktu-waktu. Misalnya di Negi Kiun di Lampung, Nintane di Bali. Perkawinan bebas dan mandiri, tidak ada keharusan untuk menikah dengan siapapun kecuali larangan. Nasab dan musyawarah umumnya berlaku di masyarakat yang bersifat parental, misalnya Jawa, Aceh, Sunda, Kalimantan, Sulawesi, di mana kaum kerabat tidak banyak campur tangan dalam rumah tangga.
kedudukan dan hak suami istri berimbang, dan biasanya perkawinan setelah perkawinan maka suami istri tersebut pisah dari orang tua masing-masing. Terakhir ada perkawinan campuran, adalah perkawinan yang terjadi antara suami istri yang berbeda suku, bangsa, adat budaya dan agama yang dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur hal demikian, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah perkawinan suami istri yang berbeda kewarganegaraannya, pasal 57. Lebih dan kurangnya saya mohon undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.